Oke, sekarang kita akan belajar tentang refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah pencerminan dari bab transformasi. Ada beberapa macam pencerminan. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X. Nah, kalian punya sumbu X, nah, seperti ini. Ah, di sini ada titik A, terus dicerminkan melalui sumbu X. Nah, jadi sumbu X ini adalah sebagai cermin. Kalau tadi A-nya di sini, maka bayangannya dicerminkan, maka bayangannya di sini. Kalau diperhatikan, maka nilai A-nya itu adalah X, Y. Terus berikutnya, kalau kita cerminkan, otomatis koordinator X-nya akan berubah, walaupun jaraknya sama, jarak dari X ke Y, maka yang berubah itu adalah Y-nya, X min Y. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, maka dicerminkan, yang berubah itu apa? Yang berubah itu adalah Y-nya yang berubah. Jadi 3 tetap min 4. Nah, itu yang berubahnya. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, itu juga sama. Min 2, min 8, X-nya berapa? X-nya min 2 tetap tidak berubah. Yang berubah itu adalah Y-nya. Maka yang min 8 itu akan berubah menjadi, tetap ya, min 2-nya tetap. Maka berubahnya itu adalah min 8 berubah menjadi 8. Oke. Selanjutnya, 3X tambah 2Y sama dengan 4. Kalau persamaan seperti ini, X-nya tetap X, Y-nya berubah menjadi min Y. Nah, jadi persamaannya 3X, Y-nya berubah jadi min Y. Nah, jadi berubah jadi min 2Y sama dengan 4. Nah, itu kan berubah ya, yang tadinya plus menjadi min. Itu perubahannya. Kalau ada perubahan titik seperti ini, A dicerminkan menjadi sumbu X, Y. Nah, yang berubah itu adalah min Y-nya. Jadi patokannya itu ya, yang berubah itu adalah min Y-nya. Y-nya yang plus jadi min. Nah, contoh lagi nih, X aksen, Y aksen. Nah, ini matrik pencerminan ya contohnya. X, Y. Yang berubah itu apa? Yang berubah itu adalah Y-nya. Y plus menjadi min Y. Patokannya, identitasnya seperti ini. Di matrik itu pernah kita belajar identitas 1, 0, 0, 1. Nah, ini identitas ini yang atas mewakili X, yang bawah mewakili Y. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, yang mewakili sumbu X mewakili sumbu Y. Jadi 01 jadi Y, 10 jadi X. Nah, sama itu juga. Nah, kita akan mencoba ya. Nih, kita kalikan. X aksen, Y aksen. 1 dikali X, 0 dikali Y. Nah, X. 0 dikali X, 0. Min Y, min 1 dikali Y, min Y. X aksen tetap X, Y aksen tetap min aksen. Jadi 0 kali X, maka tidak akan ada hasilnya. 0 dikali Y juga tidak hasilnya, maka hasilnya X min Y. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana kalau pencerminan terhadap sumbu Y? Kalau tadi kan sumbu X. Nah, sekarang sumbu Y-nya. Yang dicerminkan ke sumbu Y. Kalau A-nya di situ dicerminkan, maka yang berubah itu adalah tingginya nggak berubah ya, ingat. Yang berubah itu adalah X-nya, Y-nya tetap nggak berubah. Yang tadinya positif menjadi negatif ke kiri. Oke, selanjutnya ini contoh soal. Kalau dikasih contoh soal P 5,6, yang berubah itu apa? Yang berubah itu adalah X-nya. Maka 5 jadi berubah min 5, 6-nya tetap ya. Ingat ya, X dan Y. Nah, ini min 5 berubah menjadi 5,
min 4 tetap jadi min 4. Nah, ingat yang berubah itu X-nya. Begitu juga berupa garis min 3X, min 5Y sama dengan 1. Yang berubah itu ingat X-nya. Yang plus berubah menjadi min. Nah, ini prosesnya seperti ini nih. Min 3X, X-nya kan positif berubah menjadi X-nya jadi min. Nah, min 5Y sama dengan 1. Kalau kita terus ulang, 3X min 5Y sama dengan 1. Ingat ya, gitu. Kalau ditulis dengan bentuk matrik, X-nya berubah menjadi min X, Y-nya tetap tidak berubah. Oke? Kalau pencerminan terhadap sumbu, ini yang berubah itu adalah garisnya. Yang diminuskan itu adalah X-nya. Kalau kita coba dikalikan, boleh saja, lihatin. Min 1 dikali X, min X. 0 dikali Y, 0. 0 kali X, 0. Jadi 1 dikali Y. Jadi yang berubah itu adalah X-nya. Oke, lanjut. Sekarang pencerminan terhadap garis Y. Nah, garis Y sama dengan X. Nah, ini awalnya kalian punya X, Y. Ini contoh ya. Saat dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka yang namanya pencermin itu harus lurus. Maka akan berubah menjadi kebalikan. Nah, ini X, Y menjadi Y, X. Kebalik ya. Dicerminkan. Contoh nih, P 3, min 5. Maka yang kebalik itu adalah min, 5, 3. Ini X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Ingat, kebalik ya. Nah, yang G juga sama, min 4X ditambah 5Y. Nah, ini juga sama. Min 4X menjadi min 4Y. Nah, ditambah 5Y berubah menjadi 5X sama dengan 10. Nah, itu ada perubahan ya. Nah, contoh nih, X, Y, MY sama dengan X, maka yang berubah itu adalah A, aksen Y, X. Ingat ya, dibalik, dirubah. Nah, ini contohnya identitas matrik nih. Kalau dicerminkan terhadap garis sumbu, itu kan kebalik. Contoh nih, coba nih. X aksen, Y aksen, 0 kali X, 0. 1 dikali X, X. 0 dikali Y, 0. Nah, itu kan ada perubahan. Nah, Y jadi X jadi Y. Nah, itu kebalikannya. Oke. Oke, selanjutnya. Sekarang berikutnya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Tadinya, A itu awalnya X, Y. Saat dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka dibalik ya. Min Y, min X. Nah, yang tadinya plus menjadi min. Nah, ini contohnya nih. Kita langsung ya praktek nih contohnya. Garis P 3, min 5. 3, tukar tempat. Min 5 menjadi pindah. Yang 3-nya pindah ke kanan. Nah, jadi ada perubahan tempat sama perubahan plus dan minnya. Nah, yang ini juga sama nih, yang G min 4X tambah 5Y sama dengan 10. Nah, ini kita rubah. Ini kita geser dulu nih. Nah, maka berarti garisnya dari X-nya itu adalah berubah jadi min Y. Y-nya berubah jadi X, min X. Nah, X yang ada di sini diganti menjadi min Y plus ditambah 5. Nah, Y-nya diganti menjadi min X. Nah, sama dengan 10. Nah, jadi 4Y
min 5x sama dengan 10. Oke? Kalau pakai matrik nih, seperti ini nih. X, Y, kalau cerminkan itu kan berubah semua. Min Y, ini min X, jadi berubah semua. Jadi selain ditukar tempat, tapi dikasih juga negatif. Yang plus menjadi min. Nah, contoh nih, identitas nih, 1, 0, 0, 1. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X sama Y, itu kan cuma tukar tempat saja. Satunya ke 1 jadi 0, 0 jadi 1. Atau kebalikannya juga, 0, min 1 jadi 0. Berikutnya nih, refleksi terhadap titik pusat. Nah, ini terhadap pencerminan refleksi terhadap titik pusat. Yang menjadi yang tadinya X, Y, kalau dicerminkan terhadap titik pusat akan berubah menjadi min X, min Y. Jadi tinggal dikali kasih min aja. Nih contoh, 10, min 7. Nah gitu ya. Jadi kebalik dan ditukar. Contoh nih berikutnya. Nah, kasih min aja. 3 min X. Nah, X-nya kasih min. Min 2Y, Y-nya kasih min. Sama dengan 23. Atau disederhanakan, min 3X kita plus 2Y sama dengan 23. Nah, ini kalau disederhanakan ya. Matriknya sama kayak identitas 1, 0, 0, 1. Cuma bedanya dikasih min aja. Kesimpulannya juga sama, X-nya berubah jadi min X, Y-nya berubah jadi min Y. Oke. Bisa dipahami ya mudah-mudahan. Ini refleksi terhadap titik pusat. Oke, selanjutnya. Berikutnya adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H. Ini ada H. X sama dengan H. Maksudnya, kita bikin koordinat dulu ya. Ini sumbu X. Ini sumbu X. Nah, kita kan cerminkan. Nah, X sama dengan 4 ya. Yang keempat. Ini contoh ya. Yang kita cerminkan adalah titik A, 3,2. Kalau tadi kan X-nya adalah 4. Ini A-nya 3,2. 3, nah 2-nya garisnya di sana. Nah, berarti ini titik A, berapa nilainya? 3,2. Akan dicerminkan, dia bayangannya ke kanan ya. Maka A aksennya, kalau ini kan tingginya tidak berubah. Tingginya tetap 2. Yang berubah itu adalah X-nya. Nah, ingat jaraknya. Dari 3 ke 4 itu adalah 1. Nah, setelah dicerminkan tetap 1. Kalau 1, berapakah itu? Nah, jadi 5. Jadi jarak langkahnya 1. Kalau kita tarik, maka ke garis 5, ke titik 5 ya. 5,2, maka nilai A aksennya itu adalah 5,2. Itu pencerminan terhadap sumbu X sama dengan H. Dari sumbu Y ke X. Kalau awalnya X, Y, kalau dicerminkan terhadap garis XH,
Jadi Y-nya tetap tidak berubah. Yang berubah itu adalah X-nya. 2H min X. H itu adalah garis pencerminan. Nih, kita pakai nih. Contoh nih, X, ini Y. Ini hanya 4. Dicerminkan terhadap garis. Kalau terdapat A aksen, maka nilainya 2,4. Berapa X-nya? Min 3 ya. Y-nya tidak berubah, tetap 2. A aksen sama dengan 2 ke 4 berapa? 8. 2,4. 2 kali 4, 8 dikurang 3. Nah, 5,2. A2H min X dicerminkan ke Y, yang berubah itu adalah nilai X-nya. Kalau tadi X sekarang refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Jadi banyak nih, banyak macamnya nih ya. Jadi perhatikan. Ini sumbu Y ke sumbu X. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Kalau kita bikin garis Y sama dengan 3, 3,3, ada sebuah titik yang kita akan cerminkan. Yang kita akan cerminkan adalah 5,7. Kita tulis dulu. 5 di sini. Nah, terus Y-nya 7. Berarti 5,7 kalau kita bikin garisnya dari 5 ke 7. Nah, ini titik A. Titik A itu 5,7. Mau kita cerminkan, kalau kita cerminkan dari garis merah, Y sama dengan 3, otomatis jarak dari jarak garis kuning itu yang tidak berubah. Yang berubah itu adalah dari 3 ke 7. Nah, berapa selisihnya? Itu 4. Nah, maka jaraknya 4. Nah, maka jarak yang ke bawahnya juga harus 4. Ke min 1 berarti. Berarti nanti A-nya itu, jadi titik A-nya itu adalah A aksen atau bayangannya. Bayangannya adalah X-nya nggak berubah, tetap 5. Y-nya berubah jadi min 1. Nah, jadi harus pakai gambar supaya lebih menjelaskan. Misalkan nih, Y sama dengan K. Ini titik A, ini titik A aksen atau bayangannya. Jadi bayangannya akan selalu sama. X-nya nggak berubah. Y-nya yang berubah itu adalah Y-nya. 2K. Nah, 2K itu adalah garis pencerminannya. Nih contoh nih ya. A,57. MY sama dengan 3. K-nya adalah 3. Kita masukkan rumusnya. X-nya tidak berubah, tetap 5. 2K min Y. Nah, 2K-nya berapa? 3. Ingat, K-nya 3 ya. Min 7. A aksen 2 kali 3, 6. 6 dikurangin 1. 6 dikurangin 7 adalah min 1. Oh, jadi ternyata bayangan refleksi terhadap garisnya itu adalah sama. Oke. Nah, sekarang kita gabungin. Sebelumnya kah, udah belajar ya, dari X sama dengan H, Y sama dengan K, dari yang atas tadi. Nah, sekarang dua refleksi ini akan digabung menjadi satu titik, yaitu H, K. Jadi gini nih, ilustrasinya itu adalah seperti ini gambarannya. Misalkan sebuah gambar, ditarik garis sumbu Y dan X. Nah, ini contoh ya, kita akan mencerminkan titik tertentu.
Nah, nih A 6,3. Kalau dibikin garis, nah 6,3. Nah, ini gini. Kasih kita putus-putus. Nah, ini titik potongnya adalah 6,3. Nah, ini yang kita akan cerminkan 6,3. Terus berikutnya adalah yang kita cari pencerminan titik 1,2. Nah, ini 1, ini 2. Nah, kita potong-potong nih yang digunakan sebagai cermin. Kita kasih ciri warna merah. Ya, jadi 1,2-nya kita rubah dulu ya sedikit ya, biar pas. 1,2 selisihnya ya. Nah, ini garis ditarik garis tegak lurus. Garis 1,2 ini. Nah, jadi ini kita bikin garis nih. Nah, gini garis ke bawah juga. Nah, ini garis perpotongannya ya. Ini gambarannya aja. Nah, proses pencerminannya adalah, nah gitu bebas sih cerminkannya mau kemana, mau ke bawah dulu, mau ke samping atau ke merah, itu cerminkan. Dari sini ke sini berapa jaraknya nih? Contoh nih, hasil dari pencerminan terhadap Y sama dengan 2, kalau kita cerminkan jaraknya adalah X-nya tetap 6, tetapi Y-nya berubah, yang tadinya 3 berubah menjadi, ya kan selisihnya 1 ya, maka itu pun sama dengan 1. Jadi, nah setelah ini dicerminkan lagi, cerminkannya ke, nah ini lurus ya, panjang ya. Nah, ini garis X sama dengan 1. Yang hijau ini dari 6 ke 1 juga harus sama. Dari 6 ke 1 kan jaraknya 5 nih. Nah, ini 5 satuan. Nah, dari 1 ke min 4. Ini ujung akhirnya adalah bayangan akhirnya A sama dengan min 4 Y 1. Atau sebenarnya kalau kalian tarik garis lurus, nah ini seperti ini nih. Ini A, jadi jaraknya sama. Nah, jadi ternyata rumusnya gabungan. Garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Jadi begini nih, contoh 1,6 dicerminkan menjadi 1,2. Nah, ini sama aja K-nya, ini sama aja, sorry maaf kebalik, ini H-nya, yang satu H-nya, yang K 2-nya. Jadi N-nya 1, K-nya 2. H ya, bukan N. A aksen, nih, jadi 2 dikali 1. Berapa N-nya? 1 ya tadi, dikurangi 6. 6. 2 K-nya berapa? 2 K-nya 2. K-nya 2. Y-nya berapa? Y-nya 3. Jadi 2 kali 1 dikurangi 6 min 4, 2 kali 2 4, 4 dikurangi 3 1. Nah, jadi A aksennya adalah min 4,1. Oke. Jadi ini perlu diulang kembali untuk lebih memperjelas.
biar titiknya bisa diketahui berapa jumlahnya, berapa yang diterangkan, biar kamu tidak